adik-adik semua, jumpa lagi kita dalam sekolah minggu. Hari Minggu tanggal berapa kan Nova? 10 Oktober 2021. Apa kabar semua adik-adik yang ada di rumah? Tentu adik-adik di rumah dalam keadaan sehat seperti Kak Lady dan Kak Nova. Ya, hari ini dalam sekolah minggu ada Kakak Lady, ada Kakak Nova dan Kak Leni. Oke, baik adik-adik semua, kita akan mulai dengan kebaktian sekolah minggu kita pagi ini. Kita menyanyi dua buah lagu. Lagu pertama apa Kak Nova? Selamat pagi Bapak. Lagu yang kedua anak sekolah minggu. Ayo adik-adik semangat, semua tepuk tangan. Ayo Kak Leni. Ayo bangkit berdiri semua. Yaitu anak sekolah minggu. Yang semangat adik-adik, kali ini silakan. Yang dipimpin oleh Kakak Nova. Sebelum kita berdoa, ada lagu apa Kak Nova? Ya, lagu Ibu Jari Berkata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan memulai kegiatan sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Aduh. Iya, bentar dong. Bapak. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa Kak Nova? Kak Oni. Ya, namun sebelum itu
Ketong menyanyi satu lagu, yaitu lagu Baca kitab suci. Yang semangat adik-adik, ketong mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik adik-adik, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa, Kak Nova? Kak Oni. Ya, namun sebelum itu ketong menyanyi satu lagu, yaitu lagu Baca kitab suci. Yang semangat adik-adik, ketong mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan secara online di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati hati mereka untuk mereka tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman-Mu. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak semua, semuanya pada sehat? Pagi hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. Ayo silakan adik-adik semua, silakan buka Alkitabnya. Dan silakan nanti masing-masing bisa membacakan. Nah, baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6 itu dia punya judul atau dia punya tema ialah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Sekali lagi judulnya, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Nah, sebelumnya Kak Oni mau menghantar adik-adik. Siapa di sini yang pernah lihat orang pernah buat periuk dari tanah liat? Atau siapa yang di rumahnya itu ada periuk yang biasa tuh dipakai, biasa itu di kampung-kampung. Biasa orang tua dulu tuh mereka selalu buat untuk masak-masak ramuan ataupun masak-masak yang tradisional. Itu ada periuk namanya, itu periuk yang terbuat dari tanah liat. Nah, itu contohnya. Jadi kalau ada yang di rumah misalkan pernah lihat atau pernah punya atau mungkin hari ini juga adik-adik lihat, pasti adik-adik bertanya, kira-kira ini terbuat dari apa ya? Nah, inilah
Kenapa kitab Yeremia hari ini ada satu judul yang kita belajar tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita manusia ini sebenarnya semua orang ini penuh dengan dosa. Semua orang ini berdosa di dalam hidupnya. Ya, dosa kecil, dosa besar, dosa sedang. Pokoknya semua manusia itu pernah melakukan dosa atau pernah melakukan kesalahan. Misalkan yang di rumah, ada yang suka misalkan karena dia bermain, suatu saat dia bermain sama dia punya teman-teman, tanpa sadar dia langsung maki dia punya teman. Hei, kebun binatang misalkan. Nah, itu juga merupakan satu dosa. Atau misalkan orang tuanya suruh dia, misalkan, oh adik coba atau anak tolong belikan ini di kios misalkan. Dia mulai marah-marah lagi, mama nih tidak ada yang lain saja, tiap hari hanya beta saja yang perlu. Terus dia ngomel-ngomel, bahkan dia bisa maki-maki. Itu sesuatu yang salah atau dosa. Itu contoh-contoh yang kita bisa temukan di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita belajar juga tentang, kalau kita baca baik-baik dari 6 ayat Alkitab yang sudah kita baca masing-masing, di situ ada pelajaran yang mau disampaikan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang tukang periuk, maka di situ dia punya satu tugas yang sangat istimewa. Nah, tugasnya apa? Yang pertama ialah dia menciptakan sesuatu. Dia membuat atau mendesain sebuah periuk yang bagus, yang berkualitas. Dan untuk mendapatkan satu periuk yang berkualitas, yang sangat tinggi, yang sangat bagus, maka membutuhkan proses. Membutuhkan apa? Proses. Nah, proses itu yang sangat seringkali membuat orang harus bertahan di dalam proses-proses seperti itu. Nah, di kemudian hari misalkan ya, kalau tukang periuk itu dia kerja, misalkan hari ini dia mulai buat. Pertama dia membentuk satu periuk, kemudian dia misalkan pas dia mulai kerja tiba-tiba ada yang rusak. Misalkan, kira-kira tukang periuk itu dia buat apa? Ya, pasti dia tidak akan buang itu yang tanah liat yang sudah dibentuk, yang mungkin sudah ini, tapi dia tidak akan pernah membuang. Yang dia lakukan adalah dia ambil kembali, dia bentuk kembali, dia poles kasih bagus lagi untuk bisa menjadi satu periuk yang kelihatan bagus, yang kelihatan berkualitas, dan tentunya dapat dipakai oleh orang lain atau oleh manusia. Nah, itu tentang tukang periuk. Nah, apa kaitan dengan bacaan kita pada pagi hari ini? Nah, hari ini juga kita lihat bahwa Yeremia dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk bisa menjadi satu hamba Tuhan, penyampai tentang kabar hal yang baik kepada orang-orang Israel atau suku-suku Yehuda. Kenapa Yeremia ditunjuk atau dipakai oleh Tuhan? Nah, karena Yeremia ialah salah satu hamba Tuhan yang sejak kecil masih muda dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Nah, alasan Tuhan memilih Yeremia untuk bisa menjadi penyampai firman atau penyampai suara kebenaran kepada orang-orang Israel adalah karena orang-orang Israel mereka sudah sangat terlalu banyak melakukan dosa di dalam kehidupan orang-orang sebangsanya sendiri. Dosa apa? Yaitu dosa mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka tidak percaya sama Tuhan, bahkan mereka tidak lagi mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau menurut adik-adik, kira-kira orang Israel itu dong berdosa atau tidak?
Kira-kira menurut adik-adik apa? Kalau yang tadi dong sonde percaya Tuhan lagi, Tuhan sudah begitu baik dengan dong, tapi dong akhirnya murtad, dong sonde mau mendengar suara Tuhan, apakah menurut adik-adik itu baik atau dosa? Ya, tentunya itu merupakan satu dosa. Dosa tidak lagi mau untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti yang tadi Kakak Oni sudah sampaikan, bahwa dosa karena orang tua selalu suruh beli ini, tiba-tiba karena dia malas, karena dia sudah tidak mau lagi, dia mulai ngeyel, dia mulai lagi supaya mama hanya sedikit-sedikit betasa. Nah, itu salah dalam hidup ini. Nah, kemudian apakah ketika Tuhan sudah mengutus Yeremia, apakah hanya sampai di situ? Nah, tentunya tidak. Nah, inilah kita lihat bahwa Tuhan itu dilambangkan seperti seorang tukang periuk. Kenapa? Manusia dilambangkan sebagai tanah liat, dan pelarikan itu diumpamakan atau diibaratkan seperti proses yang Tuhan lakukan. Nah, apakah tadi yang Kak Oni bilang bahwa tukang periuk itu ketika ada yang rusak apa dibuang? Nah, tentunya tidak. Itu juga sama kaitannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang rusak Tuhan akan betulkan, Tuhan akan buat menjadi baik. Asalkan manusia mau percaya kembali, berbalik kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang ikhlas, dan hati mau menyenangkan hati Tuhan. Kan enak kan kalau kita memuji Tuhan. Menurut adik-adik senang tidak kalau kita muji Tuhan? Ya, tentunya kita pasti bergembira, senang, iya kan? Kita memuji Tuhan, kita hari Minggu datang sekolah Minggu, kita ada ibadat bulan keluarga saat ini, kita juga ada ibadat yang lain. Sedikit lagi kita akan menyongsong untuk masuk kepada perayaan Hari Raya Natal. Tentunya ini sangat berbangga, adik-adik merasa bersuka cita karena Tuhan terlalu baik, masih mau untuk memperbaiki yang rusak menjadi sesuatu yang baik. Karena itu, apa harus kita berbuat dosa lagi? Tuhan bilang tidak boleh lagi. Ketika kita sudah berdosa, kita ingat Tuhan Yesus pernah mati untuk kita di Kalvari untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Maka sekali lagi, ketika kita mau melakukan dosa, kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak tebusan Tuhan. Mau tidak jadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan? Nah, kalau mau jadi anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, marilah Alkitab hari ini bilang, percayalah kepada Tuhan, kita ikut apa yang dikehendaki Tuhan, kita tidak mau melakukan dosa di dalam hidup. Apalagi seperti adik-adik yang masih SD, yang masih TK, masih PAUD, masih SMP, marilah kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Seperti Tuhan begitu baik mengasihi adik-adik sekalian. Nah, apa bagian penting dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan menekankan kepada adik-adik semua bahwa yang pertama, kita punya kesalahan atau kita punya dosa, kita punya Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa hidup berbalik kepada jalan yang benar. Yang kedua, kita diminta oleh Tuhan untuk mempertahankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun adik-adik masih kecil, masih bertumbuh, masih ada di dalam satu proses hidup yang masih terlalu jauh dan masih waktunya membutuhkan waktu yang begitu lama. Tetapi kalau adik-adik sudah mulai dilatih dari hidup yang benar dari sekarang, maka Kakak Oni sangat yakin, sangat percaya bahwa hidup adik-adik semua akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yakin? Ya, yakin dong. Adik-adik percaya? Ya, pasti percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Oni. Bagaimana respon firman Tuhannya Kak Lady? Oh ya kan Nova, jadi adik-adik respon dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Oni tadi tentang
semua peristiwa yang menyakitkan yang kotong alami dalam kotong punya hidup, ketika kotong dengan setia, kotong bertobat, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kotong. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ledi. Ya, Kak Nova. Sekarang kita akan masuk dalam doa persembahan. Karena itu Kak Nova minta adik-adik semua duduk yang tenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memberkati kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan, karena itu kotong akan menyanyi lagu apa Kak Nova? Berkatnya Lebih. Ya, kotong menyanyi 2 kali, adik-adiknya yang semangat. Silahkan memberikan persembahan. Satu kali lagi. Oke, terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, Kak Nova, ketong akan masuk dalam doa syafaat atau doa syukur untuk sekolah minggu kita pagi ini. Karena itu sebelum ketong berdoa, ketong menyanyi satu lagu, yaitu apa Kak Nova? Satu jari kiri dan Satu jari kanan. Silakan Kak Leni. Satu jari kiri, satu jari kanan, bersama jari dua ku susun begini. Dua jari kiri, dua jari kanan, bersama jari empat ku susun begini. Tiga jari kiri, tiga jari kanan, bersama jari enam ku susun begini. Empat jari kiri, empat jari kanan, bersama jari delapan ku susun begini. Lima jari kiri, lima jari kanan, bersama jari 10 ku susun begini. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita berdoa, kali diminta semua duduk dengan tenang, lipat tangan, ketong berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas tuntunan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, bahkan sejak dari pagi hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini Tuhan dari awal hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kidung pujian yang telah kami naikkan kepadamu, bahkan firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Mari Tuhan memberkati kami, biarlah kami dengan setia ya Tuhan meminta pengampunan daripadamu ketika kami melakukan kesalahan ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus turut kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati juga setiap persembahan yang telah kami berikan ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu dari kelompok 1 hingga kelompok 4, dari rayon 1 hingga rayon 12 ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka masing-masing ya Bapa, di rumah mereka, bahkan dalam pendidikan mereka. Allah memberkati,
Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah orang tua yang agung bagi kehidupan mereka, bahkan Engkaulah Tuhan, guru yang agung bagi kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah apa yang mereka cita-citakan Tuhan, mereka boleh raih oleh karena tuntunan dan penyertaan daripada-Mu Bapa. Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam pendidikan mereka, masa bermain mereka. Allah memberkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua kami dimanapun kami berada. Allah menuntun, Allah memberkati kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa ini harapan kami. Mari memberkati kami semua, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menyanyi 2 buah lagu. Lagu yang pertama apa? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Yang kedua Roti dan Mentega. Oke, semangat adik-adik. Kakak jemput semua Bangkit berdiri. Yang semangat ya, silakan Kakak Leni.
Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Dadah adik-adik semua. Salam.